Halo, selamat datang di Susadi Review. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Kali ini kita akan membahas alur cerita film series Donghua yang berjudul Stellar Transformation, season keempat yang saat ini baru dirilis. Dan berhubung season 1 sampai 3-nya sudah banyak yang review, jadi Mimin akan mereview season keempatnya saja. Bagi yang baru menonton film ini, Mimin sarankan untuk menonton season 1 sampai 3-nya terlebih dahulu, agar memahami alur ceritanya. Pada akhir season ketiga yang lalu, menceritakan perjalanan Shinjo bersama Lier pergi ke gerbang peri untuk mencari pusaka peri yang berada di sana. Bukan hanya mereka, banyak utusan dari berbagai sekte yang berasal dari berbagai belahan dunia. Semua mereka merupakan kultivator hebat. Saat perjalanan ke sana, banyak dari mereka yang terbunuh akibat perkelahian satu sama lain yang menyisakan sedikit dari mereka yang sampai di gerbang peri. Saat di sana, banyak ujian yang harus mereka lalui untuk sampai di Aula Mesin Peri. Sesampai di sana, lagi-lagi para master saling menghabisi satu sama lain. Namun, Shinju tidak terlibat dalam hal itu. Ujian terakhir yang harus mereka lalui untuk mendapatkan pusaka peri, yaitu mereka harus memilih salah satu jalan yang mereka lalui. Di sebelah kiri ada musim semi bunga persik. Di sana sangat aman untuk berkultivasi. Dan mereka berada di sana sampai mereka menemukan jalan untuk keluar. Bahkan bisa selamanya jika mereka tidak menemukan jalan. Setelah keluar, mereka memenuhi syarat untuk memperoleh pusaka peri. Di sebelah kanan mereka ada api neraka yang sangat mengerikan. Di dalam sana penuh petaka kematian yang dapat membunuh mereka kapan saja. Namun, jika mereka bisa melewati api tersebut, secara otomatis mereka sudah layak mendapatkan pusaka peri. Untungnya, Shinju memilih jalan neraka yang merupakan jalan menuju pusaka peri yang sesungguhnya. Neraka yang sebenarnya berada di musim semi bunga persik yang berada di sebelah kiri mereka. Niang pun membuka pintu pavilion miliknya dan mempersilahkan mereka masuk mengambil pusaka apapun yang mereka inginkan. Dari sinilah season keempat dimulai. Sebelum mereka masuk, Kaisar Niang memberitahu mereka di tempat tersebut terdapat sebuah pusaka yang sangat unik. Pusaka ini sebanding dengan seluruh mission immortal milik Shinju yang ia dapatkan sebelumnya. Mereka harus berusaha dengan baik karena di dalam sana terdapat banyak pusaka yang sangat berharga. Mereka tidak perlu khawatir lagi karena di dalam pavilion harta karun itu sudah tidak ada bahaya lagi. Yanji yang sangat berambisi mendapatkan harta karun tersebut kembali membuat keributan. Dia berniat membunuh Yanmo dan Yanlong. Dia menganggap orang lemah tidak perlu masuk ke dalam sana. Namun Yanlong membantah semua itu bahwa ia bisa saja memanggil klan naganya datang kemari menggunakan alat komunikasinya. Klan naga mereka hanya menginginkan 2 dari harta karun yang berada di sana. Mendengarkan hal itu, Shinjun juga meminta 2 dari harta karun yang berada di sana. Yansu menolak karena dia menganggap mereka tidak layak. Shinju sempat emosi, namun Lier menahannya. Lier mengeluarkan segel sambaran guntur milik dirinya. Semua orang terkejut karena Lier memiliki segel tersebut, yang hanya bisa dimurnikan oleh seorang master immortal di tingkat 8 kesengsaraan. Melihat hal itu, tidak ada seorang pun yang berani menahan mereka untuk masuk ke dalam sana. Shinjun meminta agar mereka masuk semua ke dalam pavilion, dan semua harta karun di sana mereka bagi sesuai perjanjian. Yansu 1 harta, Ida dan Huchan 1 harta, pavilion bintang milik Shinju dan klan naga 2 harta, sedangkan Yanji yang terkuat di sana memiliki 3 harta. Tentu saja Yanji setuju akan hal itu, namun bagaimana jika mereka menemukan harta karun yang lebih tinggi? Shinju minta mereka tidak boleh saling bertarung dan serahkan saja kepada takdir. Semua orang setuju, namun Yansu tidak setuju jika Lier masuk ke dalam sana. Shinju sempat menolak, namun Lier menenangkannya bahwa Lier sudah memiliki banyak pusaka, jadi dia menunggu di luar saja. Lier memberikan Shinju segel sambaran guntur untuk berjaga-jaga, kemungkinan mereka bisa saja melanggar perjanjian jika salah satu mereka menemukan harta karun yang lebih tinggi. Ternyata selain itu Lier masih memiliki 3 gulungan.
Dengan suara lembutnya, Lier meminta Shinjun segera masuk ke dalam pavilion. Jika terlambat, mereka tidak akan mendapatkan apa-apa dari perjalanan mereka kali ini, hanya akan menjadi sia-sia. Saat ingin masuk, Shinjun tidak sengaja menabrak sebuah patung. Tanpa sengaja, dia menemukan sebuah cincin di jari patung tersebut. Tanpa berpikir panjang, Shinjun langsung memakainya. Lagi-lagi, Shinjun menoleh ke arah Lier, seolah-olah dia tidak rela meninggalkan Lier yang sendirian. Kembali ke dalam pavilion, ternyata di lantai pertama, para pemimpin lainnya sudah menemukan harta karun. Harta karun ini bernama cincin binatang roh. Cincin binatang roh ini berfungsi untuk menangkap monster dan langsung terhubung dengan jiwa pemiliknya. Sesuai perjanjian, cincin ini dibagi secara rata. Saat naik ke lantai kedua, ternyata Lier sudah berada di sana. Yansu tidak terima bagaimana Lier bisa masuk ke lantai 2 sedangkan pavilion tersebut banyak peraturan yang tidak boleh dilanggar. Lier mengatakan bahwa dia masuk dengan cara terbang. Setelah kejadian di api neraka yang dibuat Kaisar Immortal Niang, mereka masih saja percaya dengan peraturan yang berada di sana. Yanji tidak terima karena Lier mengatakan tidak masuk ke dalam pavilion. Namun Lier hanya mengatakan dia tidak masuk pavilion bersama mereka. Bukan berarti dia tidak akan masuk ke dalam sana. Mereka berniat memeriksa Lier, namun Lier bersumpah tidak akan mengambil harta karun unik yang berada di sana. Jika mereka tetap memaksa, juga tidak dapat mengalahkan Lier. Seketika mereka mengurungkan niat mereka setelah melihat Lier mengeluarkan 3 segel sambaran gutur. Semua orang kembali mencari harta karun yang berada di sana. Lier menemukan sebuah lukisan dan menyuruh Shinjun mengambilnya. Melihat hal itu, Yanji dan Yanmo langsung mengambil lukisan yang sama. Lukisan ini hanya berjumlah 3, jadi hanya 3 orang yang mendapatkannya. Seketika semua orang di sana tidak bergerak kecuali mereka bertiga. Niang memberikan selamat kepada mereka. Lukisan yang mereka pegang itu merupakan lukisan pemecah langit yang berisi 3 gerakan pedang terkenal milik Niang. Bukan hanya itu, kekuatan immortal langit, immortal iblis tidak akan dapat menyakiti mereka. Dan yang terpenting dari lukisan pemecah langit ini adalah jika lukisan ini digabungkan maka akan membentuk sebuah peta yang menuju kepada alam Niang yang ia ciptakan selama ia berkultivasi puluhan ribu tahun. Lukisan ini sangat berharga, bahkan 1000 kali lebih berharga dari minisan immortal kecil tempat mereka berada. 恭喜你们跟天魔实力以下根本无法伤到你们，逆央界。 Mereka bisa membawa 5 orang masuk ke dalam alam Niang, namun untuk mendapatkan harta karun di sana, itu tergantung pada keberuntungan mereka masing-masing. Yanmo dan Yanji bingung mengingat Niang mengatakan di sana terdapat sebuah harta karun unik. Namun lukisan yang mereka dapatkan itu tidak ada uniknya. Hal itu mengingatkan Shinju kepada cincin yang sebelumnya ia dapatkan. Shinju mengatakan hanya dengan menggabungkan ketiga lukisan itu, maka akan menjadi sebuah peta dan memiliki teknik pedang. Dan pada dasarnya mereka tidak akan dapat melakukannya dengan sendirian. Jadi Shinjun menyimpulkan berdasarkan pandangan Kaisar Niang, ketiga lukisan pemecah langit itu adalah satu kesatuan. Itu sebabnya dikatakan harta karun unik. Terlebih lagi sebelumnya Kaisar Niang selalu berbicara hal tidak masuk akal. Mungkin bisa saja dia mengatakan jumlah harta karun unik ini dengan sembarangan. Pendapat Shinjun cukup masuk akal. Yanji mengatakan jika lukisan ini bukanlah harta karun unik, Kaisar Niang juga tidak akan memberitahu mereka. Di sini Yanji menguji kecerdasan dari Shinjun. Setelah semuanya sadar, Yansu dan Huchan menanyakan mengapa mereka begitu senang mendapatkan lukisan itu. Meskipun tidak percaya lukisan itu adalah harta karun unik, namun Yansu penasaran harta karun apa yang telah mereka dapatkan.
Shinju mengatakan bahwa lukisan itu hanyalah sebuah kultivasi pedang dewa yang tidak berguna bagi mereka dan memiliki satu kultivasi. Yanmo membenarkan hal itu dan lukisan ini tidak layak untuk diperebutkan. Mereka bertiga tidak mengatakan bahwa lukisan tersebut dapat membentuk sebuah peta yang dapat membawa mereka ke alam Niang. Setelah itu, mereka tiba-tiba dibawa keluar oleh Niang ke tempat titik awal mereka bertemu. Yansun pun merasa harta karun unik yang dikatakan Niang merupakan harta karun lukisan pemecah langit. Setelah itu, dia langsung pergi dari sana, begitu juga dengan Huchan, disusul oleh Yida. Kemudian Yanmo dan Yanlong harus kembali untuk menjelaskan tentang kematian ketua mereka. Yanlong pun menitipkan salam kepada Paman Lan, mereka pun pergi dari sana. Yang terakhir adalah Yanji. Di sana hanya tertinggal Shinju dan Lin Er. Ternyata sebelum mereka naik ke lantai kedua, Li Er sudah mengambil beberapa kuas yang berada di sana. Dia mengambilnya untuk Shinju. Di sini Shinju malu karena Li Er sempat bersumpah tidak akan mengambil harta karun di sana. Namun Li Er mengatakan dia hanya bersumpah tidak akan mengambil harta karun unik. Dia tidak pernah mengatakan dia tidak akan mengambil harta karun yang berada di sana. Tiba-tiba Niang mengatakan dia meninggalkan harta karun cincin Raja Api Hitam di patung luar pavilion. Dia tidak menyangka Shinju dapat menemukannya. Hal ini sudah menjadi keberuntungan Shinju. Cincin tersebut tidak hanya penyimpanan kelas tinggi, namun juga berisi domain api langit dan domain gravitasi. Jika dimanfaatkan dengan baik, cincin ini dapat digunakan untuk melawan musuh. Saat itu juga Shinju mencoba kedua domain itu. Sebelum Niang pergi, dia mengatakan dia menyimpan satu petanya dan satu energi pedang dan satu kalimat yang dapat membantu Shinju dalam menemukan alam Niang. Energi cincin memungkinkan dapat membawa 8 orang masuk ke sana. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa cincin ini setara dengan ketiga lukisan pemecah langit yang telah mereka temukan. Lin Er menduga harta karun unik yang mereka cari-cari adalah cincin Raja Api Hitam yang ada pada Shinju. Mengingat kedua domain di dalam cincin tersebut sangatlah kuat. Namun karena Shinju masih lemah, jadi dia hanya bisa menggunakan domain api tingkat rendah. Mungkin jika dia menjadi kuat, domain api langit juga akan menjadi sangat kuat. Li Er mengatakan pada perjalanan mereka, dia menemukan Essence Soul dari seorang immortal. Mungkin hal ini bisa membantu Shinju dalam berarti. Tidak mau membuang waktu, Shinju kembali berlatih agar dapat menggunakan api immortal dan yang berada pada cincin tersebut. Saat berlatih, tanpa Shinju duga, Essence Soul yang mereka temukan meningkatkan kekuatannya dengan cepat. Bukan hanya itu, air mata meteor di dalam tubuh Shinju kembali mengalami perubahan yang sangat luar biasa. Dan part 1 pun bersambung. Oke, sekian dulu video kali ini. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Jika kalian suka video ini, like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya.